Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Aulia Rahma, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 5 tahun 2025 LPTK Universitas PGRI Sumatera Barat dengan NIM 2505001109, unit kerja SMP Qaryatul Quran Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, boleh? Boleh. Oke. Apa kabarnya hari ini 8H? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi deh. Apa kabarnya hari ini 8H? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ibu mau minta tolong dulu untuk berdoa supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan. Oke. Akan ibu tolong untuk pimpin doa. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa mulai. Semoga dilancarkan ya dan dimudahkan urusan kita semua. Oke, ibu mau absen dulu. Dari Adelia, Alvaro, Nadir. mana Alvaro? Sakit. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Ervandi, Hadir. Fitri, Hasbi, Jasmine, Kirana, Kevin, Hadir. Semi, Hadir. Putri, Radea, Radika. Enggak hadir. Kemana Radika? Izin. Oh, izin. Reski, Izin. izin juga. Silvana, Zahira. Alhamdulillah. Semoga yang izin dilancarkan urusannya dan yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, ibu mau minta tolong kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan kembali jiwa nasionalisme kita. Silakan berdiri.
Kali ini insya Allah kita akan mempelajari materi iklan. Nah, sebelum mulai, Bu mau tanya nih, anak-anak mesti ingat gak ya materi sebelumnya kita belajar apa? Oke, KHO. Apa itu pertanyaan KHO? Boleh laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Apa sih yang dimaksud oleh observasi? Mengamati. Boleh. Terima kasih, Temi, Kevin. Betul ya, laporan hasil observasi. Kemarin kalian sudah mengobservasi apa saja? Betul ya, ternyata ada banyak hal yang bisa kita observasi, kita bisa amati. Nah, kalau kemarin itu berbeda ya dengan eksekusi. Sedangkan saat ini kita akan mempelajari tentang iklan. Iklan itu biasanya untuk apa ya? Kalian tahu? Fungsi iklan apa ya? Mempromosikan, barang atau jasa. Boleh ada lagi yang bisa jawab mungkin? Iklan itu apa ya kira-kira? Memasarkan produk. Apa? Memasarkan produk, bagus juga, betul ya. Nah, kali ini kita akan belajar iklan. Tapi sebelumnya itu mau tahu nih harapan-harapan dari kalian untuk pembelajaran kita hari ini apa aja ya? Ibu bagikan kertas ya. Nah, sedang hujan ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu udah. Sudah 20. Sebentar ya. Udah. Udah. Ada yang sudah lagi? Oke. Ibu coba tempelkan di sini ya. Semoga saja tidak terbang.
Daripada bersama-sama jawabnya seperti ini, itu akan ketolong sama Kevin saja. Kevin tolong bacakan pengertian iklan itu apa ya? Iklan adalah sebuah informasi yang mendorong dan membujuk halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, Iklan juga dapat dijadikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang atau jasa. oke. Iklan? Terakhir. Iklan dapat disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Oke. Nah, kalau yang pertama ini biasanya yang anak-anak ketahui ya tentang iklan. Iklan itu ya pasti iklan, kalau ditanya iklan itu apa? Pasti lagi nawarin produk, ya kan? Kayak lagi promo bu, pasti iklan itu yang promo-promo gitu. Atau iklan itu yang suka ada di ini kalau kalian lewat di TikTok lagi scrolling di FYP ada ya kan lagi jualan nih katanya kue manco enak. Tahu kue manco kan? Yang ada kue yang ada bijinya itu nggak pernah. Nah, ternyata dia juga bisa jadi sebagai alat pemberitahuan kepada khalayak. Khalayak itu apa? Khalayak itu audiens kayak kalian. Kalau kayak polisi mau ngasih tahu di jalan lagi ada razia, bisa menyampaikan pengumuman, membuat iklan. Iklan itu tidak menawarkan apapun, hanya menjadi pemberitahuan sebagai alat. Audiens itu siapa? Kalau jalannya di jalan Lewi Panjang, berarti yang pengguna jalan Lewi Panjang. Gak mungkin tiba-tiba nyimpan iklan di jalan Lewi Panjang, tapi mau ngasih tahu pengguna jalan Cicadas, ya enggak? Makanya dia harus tepat nantinya ke halayaknya. Nah, kalau yang ini adalah medianya, media yang bisa digunakan oleh iklan. Yang kalian sering lihat kalau iklan ini di mana sih? TV. TV, tekan-tekan TV berarti Di jalan. di jalan. Berarti yang di sini tidak selamanya benar ya, karena kalian juga suka lihat di jalan ternyata ya. Oke, yang selanjutnya ada dari ciri-ciri dari iklan. Nah, yang pertama itu bahasanya harus jelas, harus efektif. Soalnya kalian mau nggak kalau baca iklan atau nonton iklan nih kalian lagi scrolling lama banget, mau nggak? Sabar nggak? Nggak. Sabar. Siapa yang suka skip iklan kalau lagi nonton YouTube? Oh. Lama ya kayak ini mau ngomong apa sih cepetan kek gitu ya. Nah, makanya kenapa iklan itu harus singkat, harus efektif. Supaya apa? Supaya pesannya jadinya jelas. Oh lagi ada diskon. Oh kalau ikutan member bisa dapat promo, misalnya kayak gitu. Jadi cepet gitu ngomongnya, jangan lama-lama. Tahu nggak iklan yang lama-lama biasanya apa? Ada yang pernah nonton iklan? Wah aku kayaknya pernah nonton iklan lama banget, aku bosan nontonnya, jadi aku skip.
memberitahu sama pembelinya kalau menurutnya itu bagus, tapi dia menjatuhkan satu poin, misalnya Rabia itu jadi artis yang dijadikan brandnya, jadi di endorse misalnya Rabia itu sama Rock and Roll, terus bilang Rabia itu aku udah punya nih merek ini, untuk itu merek lainnya, dia nggak bagus, dia nggak senahan Rock and Roll, nah itu namanya black campaign. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu karena itu akan menyinggung orang lain. Jadi kalau memang bahannya bagus, barangnya bagus, silakan iklankan sebaik mungkin. Ada pun baik sekali ya. Kalian misalnya jualan, kalian jualan, aku pengen jualan tas, terus misalnya dari ini jualan tas, Adele juga jualan tas, tidak boleh menjatuhkan yang Adele, karena itu namanya black campaign. Nah, kemudian lanjut, ada tujuannya nih iklan itu. Yang pertama meningkatkan citra merek, jadi berpengalaman, terus memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan. Lihat dari gambarnya ini beda-beda, jadi berdasarkan tujuannya sama ini. Kalau yang ini lihat, dia ngajakin orang-orang untuk beli kan, karena meningkatkan penjualan, ada bewan-bewan nih, kan dong beli, kan buat meningkatkan citra merek kalau yang ini. Tapi orang-orang tahu, misalnya, oh kalau beli ke sini, merek yang dijual, misalnya GoFood, dia jadi kenal nih sama orang-orang, jadi meningkatkan citra merek juga. Kalau ini siapa ini? Ada yang kenal? Dia ceritanya lagi mau promosiin nih. Hah? Komen dia aja punya konsep komen. Nah, ingat yang slogan nggak? Nah, slogan. Nah ini, jadi dia dengan meningkatkan citra mereknya, dia mengeluarkan slogan. Dare to express yourself. Berani untuk mengekspresikan dirimu. Itu slogan dia, slogan Gatsby. Jadi ekspresikan dirinya pakai apa? Rambutnya dibentuk aneh-aneh lah, misalnya pakai Gatsby. Mungkin ada yang suka rambutnya bentuknya kayak cicak. Ada ya, suka aneh-aneh. Atau kayaknya yang kayak anak gitu loh. Oh ya kan kayak gitu. Kamu kayak gimana sukanya rambutnya? Dia pelan-pelan. Hah? Oh di Messi sukanya diratakin. Nah kalau yang ini memperkenalkan produknya gitu. Biar orang-orang tuh tahu kalau produk ini sebenarnya Sephora. Tapi yang pakai Sephora. Nah ceritanya dia tuh mengandung apa aja sih, melindungi kulit dari apa sih, fungsi produknya apa sih, dan itu juga iklan. Ya. Lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu dengan tadi? Oke. Nah sebetulnya jenis-jenis iklan itu ada 4, tapi dia dibagi dari sini dulu ya. Yang pertama itu ada iklan komersial, tadi sudah disebutkan oleh Sandy. Ya, iklan komersial dan non komersial ya. Iklan komersial itu ya buat jualan kayak tadi tuh yang lagi yang Gatsby kan ada orang-orang juga ya.
ini berdasarkan dengan komersial, kemudian ini berdasarkan medianya. Jadi ada apa saja iklannya? Ada yang namanya pengumuman. Jadi apa kebaca nggak ini? Apa tuh? Pengumuman apa tuh? Konser yang ada drama musikal. Gitu. Terus yang ini? Kalau belanja pokoknya saya ke Superindo katanya dapat hemat 2.000 aja ya. Untuk kalau pembelian yang 2 liter dari 500 ml. Nah ini iklan penawaran, iklan yang dibuat jualan. Kalau yang ini yang kayak tadi, ya iklan layanan masyarakat, contohnya hati-hati jalan rusak, pengumuman razia, terus nanti kayak Proyek Sumatera ya saat ini lagi dilanda bencana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita doakan semoga segera recover ya, segera kembali pulih. Banyak ya yang rumahnya setengahnya itu sudah penuh lumpur gitu ya, mungkin banyak juga yang sudah kehilangan rumahnya, mungkin tidak bisa kembali lagi pulang. Yang terakhir itu ada iklan permintaan. Kalau permintaan itu biasanya kalian nih misalnya mau cari strategi baru dan buat kalian kayak ini. Nah kalian cari tuh, kalian buat di sosial media sedang dibuka pendaftaran strategi baru. Atau hal ini mungkin sebagai iklan lowongan pekerjaan. Ada yang mau nanya mungkin? Enggak, sudah cukup paham? Oke. Nah, sekarang ada contoh iklan. Ini contoh dari iklan uang dulu. Jadi iklan itu harus ada 3 ini nih yang paling penting. Harus ada nama produknya. Produknya apa? Ini nih. Nama produknya dia mempromosikan uang dulu. Kemudian judulnya ini nih, dapat dan dulu live premium khusus SD kelas 1 sampai 2. Nah, deskripsinya apa? Apa sih yang diiklanin dari 20 ini? Oh, ada diskon spesial nih kalau ikutan dapat dan dulu live-nya. Dapat 55% harganya dari yang 5.600.000 jadi 2.520.000. Nah, lanjut. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menyusun iklan. Yang pertama, cara bahasanya. Nah, yang pertama itu ada kalimat yang persuasif. Ya, jadi yang tadi yang mengajak ya. Tadi di harapannya ibu baca pengen tahu katanya tentang persuasif dan imperatif. Nah, kalau persuasif itu harus bersifat mengajak. Kalau imperatif itu justru larangan. Misalnya tadi yang kata Kevin, yang kayak iklan rokok. Apa Kevin kalimatnya ingat nggak? Kalimat yang iklan rokok Kevin ingat? Oh enggak, lupa lagi. Biasanya ada kata-kata kayak janganlah, ikutilah, atau kalau konser kayak hadirilah konser, atau siapa yang suka ikutan sholawatan. Sama ustaz-ustaz ada ya, ada pampat gede. Kalian kayak hadirilah haul bersama kiai siapa, misalnya kayak gitu. Ya, nah itu imperatif ya, karena nyuruh gitu kesannya. Sedangkan kalau persuasif itu lebih ke ngajak kayak ayo, atau kayak yang tadi ini misalnya beli berapa dan berapa. Nah, kalau biar lebih menarik lagi, dia pakai berima. Siapa yang tahu berima itu kayak gimana? Yang suka tadi sih misalnya kayak ada Fitri di sini, ada Fitri jangan lari. Nah itu kan namanya berima. Jadi kalau di iklan, kalau misalnya ada rima-rima yang kayak gitu yang ujung-ujungnya sama, itu lebih menarik ya nggak? Kalian jadi lebih menarik kan?
Fauzan. Putri. Ya, Dea. Nah, kalian tangannya seperti ini, menunduk ini, ini. Oke. Nah, kemudian untuk Ervan, Kevin, dan pokoknya sebelah kiri itu kalian berikan maksudnya seperti ini. Kalian yang bergerak ya. Jadi nanti misalnya
memberikan ini berbeda penjelasan. Oke, Ibu akan memberikan instruksinya adalah seperti ini. Sudah pernah dengar, sudah pernah main belum yang sesungguhnya? Belum. Oke, berarti agak mundur yang lain satunya apalagi soalnya di depannya ada beda. Oke, kalau Ibu bilang sesungguhnya kalian ikutin ya. Sesungguhnya. Nah, nanti kalau Ibu bilang tidak sesungguhnya kalian juga ikutin. Nah, saya Ibu bilang sesungguhnya. Sesungguhnya. Maju. Maju. Mundur. Mundur. Oke, seperti itu ya. Mungkin ini supaya lebih nyaman Ibu majukan saja. Oke, berarti kalau tidak sesungguhnya yang mundur berarti maju, maju berarti mundur, kanan berarti kiri, kiri berarti kanan. Oh ya, ya. Siap. Oke. Ibu akan lihat yang tidak fokus berarti dia yang duluan. Oke? Berarti Beringat aja Bu yang duluan Bu. Oke. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Mundur. Mundur. Sesungguhnya. Oke, berarti yang lainnya duduk dulu. Kita akan minta Jasmine untuk presentasi dengan kira-kira. Oke, silakan Bu. Ayo dulu. Maju. Oke, nanti kita tunggu lagi ya. Oke, kalian adalah ikon penawaran. Oke, silakan sampaikan ikonnya. Dapatkan sekarang juga hasil besi ini terbaru dengan harga 30.000 diskon 10% untuk pembelian cash. Kunjungi toko kami di Jalan Raya No. 73. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, sekarang kita berdiri lagi, main lagi. Oke, lagi ya. Oke, sesungguhnya. Sesungguhnya. Kakak kemana? Mundur. Mundur. Maju. 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 Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Depan. Belakang. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Kamu mau fokus ya? Ayo. Oke, Fitri. Ayo, Fitri dan Catherine silakan. Oke, terakhir ya kita main lagi. Kita lihat siapa yang terakhir ini yang tidak fokus. Silakan berdiri lagi. Oke, kita mulai. Barangkali tadi sesungguhnya dulu bosan, jadi kita sekarang mulai dari tidak sesungguhnya. Tidak sesungguhnya. Maju. Mundur.
Oke, kalau bagus sekali ya pertanyaannya kecil. Jadi kalau persuasif itu pastinya mengajak ya, seperti tadi yang ada di awal penyampaian materi, harus mengajak bersetuju si penonton kayak tadi nih, kayak dapatkan baju ini deh karena bahannya sangat nyaman gitu, atau kayak yang tadi nih disampaikan sama Ervan, itu kan mengajak kayak menyugesti nih untuk bacanya sayangi tubuhku gitu. Nah, sedangkan hal imperatif itu kayak jangan sampai terlewatkan pendaftaran PPDB SMP Negeri 10 tanggal 5 sampai 7 Oktober misalnya kayak gitu. Jadi itu perbedaannya dari imperatif dan persuasif. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Yang konsep sama slogan belum dijawab. Oh iya, memang kita hari ini bahasnya di kelas itu saja materi. Tapi bagus pertanyaannya, berarti konsep sudah pernah baca ya tentang materinya ya? Sudah pernah dipakai. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Sudah. Oke, kalau gitu ibu mau tanya sama Jasmine. Jasmine, menurut Jasmine, apa sih yang hari ini sudah Jasmine pelajari? Pengumpulan dari Ternyata iklan itu gimana menurut Jasmine? Yang tadi ditanyain sama Silvana deh boleh. Ternyata iklan boleh lebih kencang suaranya. ternyata ada iklan penawaran kaya dalam masyarakat. Ada kalimat persuasif sama imperatif. Udah itu aja ya benar-benar hari ini. Ya, itu Oke. Yang lain barangkali yang mau menyampaikan, aku mau nambahin dulu. Kayaknya aku yang catetin ini lagi. Kasih. Coba hari ini dia dapat apa aja? Oke. Ada lagi? Kevin mungkin? Apa? Dapetin apa hari ini? Dari pembelajaran hari ini Kevin dapat apa? Dapat pembelajaran baru. Pembelajaran baru. Apa tuh pembelajaran barunya? Boleh lebih kencang suaranya? Tentang ikan. Iya, apa? Pembelajaran baru tentang iklannya. Tentang layanan masyarakat. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, terima kasih untuk 8 hari yang pertama yang tadi sudah menyelesaikan tugas, kemudian sudah apa namanya? Sudah menjawab, memberikan pertanyaan dan juga menyampaikan kembali pemahamannya tentang pelajaran apa yang didapatkan hari ini. Nah, untuk itu kita sebenarnya kita tunggu Oke, teman-teman tidak apa-apa. Kita melihat, dibereskan dulu mejanya. Kita melihat berdiri, kita pijat-pijat dulu. Ini. Ini aja melihatnya jadi di datar jadi kalian kalian melihat bedanya Evan, Semi,
puasa dulu deh hari ini. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu bangunin sana. Pak Andi, ayo puasa. Kan lapar. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Banyak amat. Sekalian berlebaran. Tarawih. Ya Bu. Bapakmu mana? Ajarin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya baju lebaran. Kamu gak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Ini siapa? Izinkan semua ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Puasa juga ini. Kan lapar. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apa? Oh, apa? Tarawih. Ya Bu. Bu, datang lagi. Yang sejati di antara semua data dunia, aku cemas gelap datang kembali. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren. Bagus soalnya? Bagus. Sedih ya? Tadi itu sadar nggak ada kalimat imperatifnya? Ada kalimat imperatifnya nggak sadar? Kita putar lagi biar lihat di akhir nih, di akhir ada kalimat imperatifnya. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apa? Oh, apa? Tarawih. Ya Bu. Bu, datang lagi. Yang sejati di antara semua data dunia, aku cemas gelap datang kembali. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Karena itu keren. Jadi dia mengajak pembeli, mengajak konsumennya, mengajak audiensnya untuk membeli, tapi nggak secara belak-belakan gitu, nggak yang kayak ayo beli bajunya harus di Ramayana, tapi dia mempromosikan kalau Ramayana itu identik sebagai toko baju yang famous untuk keluarga gitu, family friendly. Contohnya ini ibunya nih mungkin selama almarhum bapak atau kakeknya itu hidup selalu belanjanya ke Ramayana, namanya ayo kita beli baju buat lebaran gitu ke Ramayana sampai masih buka tuh karena selama setahun mungkin ya belanja mulu, jadi
keluarga yang biasanya dicari saat mendekati lebaran. Mungkin ada yang tahu lagi iklan yang lain yang itu tahu sih ramean atau kemudian aja atau ABC mau nonton? Kita lihat lagi ya, kita identifikasi lagi unsur-unsur dari ciri-ciri iklan. Apa tadi ABC ya? Dari aku masih kecil, di setiap Ramadan, kebersamaan seperti ini yang bikin aku senang saat berbuka bersama. Di mana selalu ada manis yang sirup ABC dalam keceriaan keluarga. Dan kini, tradisi manis itu tetap aku lanjutkan untuk kebersamaan keluarga yang manisnya tak tergantikan. Sirup ABC, tradisi manis di setiap bulan Ramadan. Jadi tadi apa yang tadi kalau dari kanan itu kan bukan cerita ya, dia lebih ke promosi ya. Dari aku masih kecil, di setiap Ramadan, kebersamaan seperti ini yang bikin aku senang saat berbuka bersama. Nggak ada ternyata jangan aja. Kemana ini? Ingatlah peradaban dan teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arah. Bencana terjadi. Calon arah lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marja, segarnya hidupkan semangat. Ternyata dia masih kalah. Iya, ini ada episode 2-nya ternyata. Jadi ternyata AI juga suka pakai Calon arah menguasai dunia. Empu Barada ayahku jadi tawanan ciptaannya sendiri. Aku harus menyelamatkannya. Ayah mengerahkan kekuatan dan mengacaukan calon arah. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon arah musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marja, rayakan hari kemenangan. Oke. Nah, dari tadi itu lebih banyaknya iklan yang mengenalkan produknya ya daripada
Oh iya, betul ya, lucu ya. Soalnya dia susunya beruang, susu sapi, tapi aku beruang, tapi kalian naga. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, yang ibu lihat sih biasanya yang iklan-iklan mengenalkan produk ini, mereka banyaknya menggunakan kalimat kreatif ya. Dan kalau untuk iklan yang penawaran, biasanya memang jelas-jelas menggunakan sesuatu kreatif cepat gitu. Nah, kalau begitu, sekian untuk pelajaran materi hari ini. Apakah mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, yuk kita kita ngapain dulu ya? Saya mau ngapain dulu ya? Game. Oke. Kita cerdas cermat. Siapa yang bisa jawab? Jadi ini tim ya. Tim A, tim B, tim C. Saya mau tahu setelah kalian mempelajari ini seperti apa. Oke. Jadi silakan siapkan yel-yel. Bukan yel-yel sih, kayak bel. Misalnya kayak ini kasih pertanyaan, misalnya apa itu termasuk apa kan? Jejaknya. Misalnya gini. Boleh. Berarti ini cicak-cicak. Oh, yang ini apa? Bebek. Kali ini? Oke. Misalnya itu kasih pertanyaan. Termasuk ke dalam iklan apakah? Iklan permintaan. Terus nanti kalian kalian apa? Logo. Cepet apa aja? Oh, itu. Yang ini termasuk menggunakan media apa? 1, 2, 3. Media elektronik. Oke, good job. Oke, pertanyaan kedua. Menggunakan iklan di koran adalah iklan yang menggunakan media. Oke, terima kasih. Silakan yang ini terakhir. Kalau iklan komersial berarti dia apa?
iklan yang termasuk iklan bertujuan apa? A. Komersial, B. Non komersial. Pelayanan masyarakat. Karena tidak mendapatkan keuntungan. Oke. Kalau begitu, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa sebenarnya kita dulu azan dulu. Allah